ini sudah tidak bisa diulang lagi. Aku sudah menunggu sebulan lebih untuk pernikahan Pamungkas dan Ayu. Tapi apa hasil? Cabut nyawa Roro Lasmini sekarang juga. Sebagai tumbal Aryo Bandon. Bawa bala tentara ular. Lakukan sekarang juga. Baik, Mira. Kamu ini benar-benar keterlaluan, Blorong. Haruskah kamu terus lakukan perbuatan kamu yang tidak baik ini? Aku sudah memberi. Dan yang diberi harusnya mengucapkan terima kasih padaku, Bunda. Apakah itu bukan timbal balik yang adil, Bunda? Mana adilnya kalau yang kamu ambil itu rohnya, sukmanya. Padahal kamu tahu, Blorong, roh atau sukma itu bukanlah milikmu, Blorong. Dan roh atau sukma itu harus kembali kepada penciptanya. Tapi apa jadinya kalau roh atau sukma itu dipenjarakan di sini? Kamu jadikan budak, kamu jadikan injakan kakimu, dan kamu jadikan ganjal dari singgasanamu. Cukup, Bunda. Aku cuma mau memperingatkanmu, Blorong, kalau apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Itu urusanku dan bukan urusan Bunda. Bunda sebagai Ratu Kidul dan aku Ratu Selo Kencana punya urusan masing-masing, Bunda. Jadi aku mohon, Bunda jangan ikut campur urusanku di Selo Kencana itu. Sok tahu kamu. Pasti Naga Boga yang membuat kamu jadi sombong seperti itu. Tidak, Ratu Kidul. Bukan aku yang menyebabkan Blorong bicara seperti itu. Legendamu lah yang bicara. Kamu datang ke sini untuk membela anakmu, Naga Boga? Tentu saja tidak. Kalau begitu, didik dan ajari dia agar dia tidak kedelarung-delarung dengan dosa yang dia lakukan. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama ketemu denganmu. Bundamu benar-benar masih membenciku. Lihat saja, dia langsung pergi begitu aku datang. Oh, jadi Romo membenarkan semua kata-kata Bunda? Benar atau salah, itu ada di dalam diri kamu sendiri. Cuma Romo tidak mau, kalau karena perbuatan kamu yang hanya mengumbar hawa nafsu, Romo jadi disalahkan terus-menerus oleh ibumu. Oh, Romo. Ternyata Romo sama saja dengan Bunda. Romo tahu kan kenapa Blorong seperti ini? Ini semua karena Naga Taksaka. Dia sakit hati karena lamarannya aku tolak. Dan dia mengutukku jadi perawan tua. Dan kesepian di istananya ini. Tapi buktinya apa, Romo? Aku bisa mendatangkan semua laki-laki ke sini. Aku akan buktikan, Romo, kalau aku bukan perawan tua. Dan aku bukan ratu yang kesepian di istana emasnya ini. Tapi apa yang kamu lakukan itu tidak benar, putriku. Romo, kenapa dengan Bunda, Romo? Jangan nangis. Bunda. Jangan nangis. Kamu ucapkan selamat jalan saudara Bunda. Pak, saya turut berduka cita, Pak. Saya... Bagaimana kamu ini? Sampai sekarang belum berangkat juga. Mana tugas luar daerahmu yang dari Kanjeng Bupati itu? Atau itu diundur? Gagal? Atau itu cuma alasan kamu aja buat mengulur-ngulur waktu? Romo, Romo, kenapa Bunda bisa berubah menjadi kedua pisang, Romo? Romo, ada apa ini, Romo? Lihat, Kang Mas. Itu ada mawar hitam. Seperti kematian adik kamu dulu. Ular, Kang Mas. Ular, Romo. Sudah, kamu tenang ya. Tenang. Maaf. Para pelayat, mohon keluar dulu. Silakan keluar dulu. Cepat. Sudah kamu tenang. Gak usah nangis ya. Romo, Sudah tenang. dosa apa pada Bunda, Romo? Kenapa jadi begini? Romo juga nggak tahu. Sudah kamu gak usah nangis ya.
Gatok yang mampu menjawab pertanyaanku. Aku harus segera ke sana. Siapa kamu? Tidak penting siapa aku. Yang jelas, sekarang kamu harus hentikan perjalanan. Kalau kamu tidak mau, kami akan menghabisimu. Sudah, kamu tenang saja. Nanti kudamu ke sini sendiri. Sekarang kamu katakan saja, kenapa kamu merasa ingin bertemu denganku sampai kamu dicegat sama para begunal-gunal Nyi Blorong itu? Itu yang mau aku tanyakan, Ki. Kenapa kematian Roh Lasmini itu harus digigit ular? Kenapa begitu, Ki? Tidak salah lagi. Kematian Nyi Roh Lasmini itu adalah korban Ngipri. Ia adalah tumbal yang dipersembahkan pada Nyi Blorong. Luka bekas gigitan ular yang ada di lehernya dan ular-ular yang keluar dari bekas lukanya itu adalah satu bukti yang tidak bisa dibantah. Lalu apa yang terjadi di makam, Ki? Kenapa peti matinya itu bisa terbang dan juga masuk ke dalam tanah? Itu karena ada perebutan jasad antara penyebut jasad Salokencono dan para penjaga kubur. Tapi jangan khawatir, Den Ayu Roro Lasmini itu sangat bagus ibadahnya. Dan dia baik sama semua orang. Maka peperangan dimenangkan oleh para penjaga kubur yang berpihak padanya. Itulah sebabnya Ki Reksobawono berhasil memakamkan Den Ayu dengan sempurna. Jadi sekarang keluarga boleh lega ya, Ki? Iya, tapi ini berarti Nyi Blorong tidak mendapatkan wadal seperti yang diinginkan. Nyi Blorong akan menuntut Raden Mas Aryo Bandono untuk memenuhi kewajibannya. Maksud Ki Gatung apa? Korban selanjutnya itu bisa saja Den Ayu. Calonmu itu satu pamungkas. Tapi Ki, Paman Aryo itu sangat menyayangi Ayu. Kalau Raden Mas Aryo Bandono sangat menyayangi putrinya dan tidak mau putrinya menjadi korban, ya pasti menantunya lah yang akan jadi korban. Kamu ingatkan waktu itu, waktu kamu didesak oleh Raden Mas Aryo Bandono untuk segera menikah dengan Den Ayu. Aku menyuruhmu agar pikir-pikir dulu dan mengulurkan waktu sampai setahun. Kamu ingat kan? Iya, Ki. Sampai saya harus berbohong. Saya bilang saya mendapatkan tugas keluar daerah selama 1 tahun oleh Kanjeng Adipati. Kalau saat itu sampai kamu menikah dengan Den Ayu, maka kamulah yang akan mati digigit ular, bukan Den Ayu Roro Lasmini. Kenapa bisa begitu, Ki? Karena Raden Mas Aryo Bandono itu sangat mencintai istrinya, maka menantunya lah yang harus jadi pengganti untuk menjadi korban. Itu karena dia tahu pembayaran tumbal itu harus segera dilunasi. 5 tahun sekali, keponakanku. Coba kamu itu. Dari kematian Sigit, anak pertamanya, sampai sekarang kematian Den Ayu Roro Lasmini, itu 5 tahun persis jaraknya. Ngeri sekali. Ngeri sekali kalau memang benar seperti itu.
Ratu, aku sudah siap. Selamat datang, Nyi Ratu. Perlu kamu ketahui dan menjadi catatan, Raden Aryo Bandono. Aku tidak jadi mengambil nyawa istrimu, Roro Lasmini sebagai tumbang. Tapi Lasmini mati karena gigitan ular. Bukankah itu berarti Nyi Ratu sudah mengambilnya? Bagaimana bisa aku mengambilnya? Kalau Ki Rekso Bawono yang kamu tunjuk untuk menguburkan istrimu menang melawan bala tentaraku. Makanya, lain kali, kalau menunjuk orang untuk menguburkan tumbang, jangan panggil dia. Tidak akan aku ulanginya. Tapi apa boleh buat? Karena aku tidak jadi mengambil nyawa istrimu. Jangan salahkan aku. Kalau aku mau, Ayu sebagai penggantinya. Oh, itu jangan, Nyi. Bagaimana kamu ini? Seluruh permohonanmu sudah aku penuhi. Kamu ingin kaya 7 turunan, semua sudah aku penuhi. Ini, istana magrong-magrong ini, apa ini semua belum cukup buat kamu? Dan bala tentaramu. Kecuali kamu membangun bala tentaramu sendiri. Tapi aku yang membuatnya. Lalu apa lagi yang kurang? Lalu haruskah aku, Ratu Selo Kencono ini, ikut membantumu menyerang Kadipaten, merebut tahta Adipati Anom adikmu, dan menjadikan kamu Adipati Aryo Bandono? Tidak, Nyi Ratu. Jangan sejauh itu Nyi Ratu bicara. Aku hanya tidak menginginkan Ayu diambil, karena cuma tinggal dia satu-satunya milikku, Nyi Ratu. Lalu siapa yang akan menjadi tumbang? Calon menantuku, Nyi Ratu. Sebelum ini kamu sudah menjanjikan calon menantumu itu sebagai tumbal untuk menggantikan istrimu. Tapi sekarang, kamu menjanjikan hal itu lagi. Haruskah aku percaya pada kamu, Aryo Bandono? Beri aku waktu, Nyi Ratu, untuk membujuk Seto Pamungkas menikah dengan Ayu. Kamu memang pemujaku yang paling setia. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Melihat perkembangan buruk kelakuan putriku itu. Ini sudah wilayah keratuan Ratu Belorong, Nyi Ratu. Aku memperingatkan dia bukan sebagai Ratu Tapak Musti, tapi sebagai ibu terhadap putrinya. Kalau Ratu Belorong tidak mau dinasihati, kenapa kita tidak coba saja menasihati calon-calon korbannya? Bagaimana aku bisa menemukan calon korbannya? Bukankah Seto Pamungkas itu calon korban yang bisa Nyi Ratu manfaatkan? Kamu benar, Tapak Musti. Seto Pamungkas itu adalah calon menantu yang akan dikorbankan oleh mertuanya. Kita cari keberadaannya. Kaca Benggala, tunjukkan di mana Seto Pamungkas berada. Apa? Kamu diminta Raden Mas untuk datang lagi? Iya, Ki. Kalau aku nggak datang ke sana, hubungan aku dengan Ayu akan diputus. Dan Ayu akan menikah dengan orang lain. Besok, kamu ke Kadipaten, temui itu Balijan. Minta dia buatkan surat tugas keluar daerah untukmu. Nanti, kalau kamu ketemu Raden Aryo Bandono, tunjukkan surat itu. Biar kamu terhindar untuk nikah dengan Ayu. Tapi Ki, itu kan surat tugas palsu. Bagaimana kalau Paman Aryo tahu? Karena Adipati yang sekarang ini, Adipati Anom, adalah adiknya Paman Aryo. Tapi hubungan Aryo Bandono itu dengan Adipati Anom tidak baik. Tidak ada ceritanya Raden Aryo Bandono itu ke Kadipaten. Bisa perang jadinya. Tapi Ki, apa yang aku lakukan ini, itu sangat berbahaya. Kalau kamu tidak mau menerima nasihatku, ya sudah. Iya, Ki. Akan aku temui Balijan secari ke Kadipaten. Kamu benar, Tapak Musti. Kelihatannya Seto Pamungkaslah yang akan membantu menyadarkan Blorong. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu?
Awasi dia. Jaga keselamatannya. Sampai waktunya Seto Pamungkas aku panggil. Cindiko daunnya. Lalu apa yang terjadi, Ki, setelah pergumulan dengan Nyi Blorong? Setelah Nyi Blorong keluar dari kamarmu, maka kepingan-kepingan emas akan kamu temukan di tempat tidurmu. Terima kasih Balijanku. Dan itu, terimalah kepingan-kepingan emasku untukmu, Balijan. Mas! Aku kaya! Saya siap, Ki. Tidak keberatan dengan syarat-syaratnya. Saya ini abdi dalam kadipaten yang baru saja dipecat. Kesempatan kerja di seluruh kadipaten ditutup. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Sedangkan saya tidak bisa menatap masa depan saya. Kecuali saya mengabdikan diri kepada Ratu Blorong. Jangan khawatir. Bukan kamu saja yang ngipri. Raden Aryo Bandono, putra Adipati saja, muja Nyi Blorong. Apa salahnya kalau kamu melakukan hal yang sama? Apa, Ki? Raden Aryo Bandono ngipri kepada Nyi Blorong. Bagaimana bisa ia mempunyai keraton semegah itu? Dan bagaimana bisa ia membangun prajurit sendiri? Kalau bukan karena kepingan-kepingan emas Nyi Blorong. Kalau begitu tidak ada salahnya. Cari kadipaten yang rendah seperti saya ini. Bisa suatu saat kaya seperti Adipati. Baik, lakukan saja ritual pertamamu. Dan kamu akan kuberi tanda masuk ke Salokencono. Berikanlah bekalku untuk Balijan yang akan menghadapmu, Nyi Ratu. Berikanlah. Hup. Terimalah kalau gini sebagai tanda masukmu ke Salokencono. Ada apa ini? Tenang, Kakang. Sepertinya aku pernah melihat mereka. Tapi siapa mereka? Turun, biar aku yang khusus. Katakan dulu, siapa kalian? Ikut kami! Tidak! Kau ikut! Tidak! Sudah sampai, silahkan turun. Ini rumah siapa, Kakang? Jangan turun dulu. Kita kan nggak tahu ini di mana. Kita nggak tahu ini di rumah siapa. Coba lihat ke belakang. Itu Romo. Kalian kaget ya? Tegang. Kalian? Romo ini. Sekali-sekali Romo buat kejutan boleh kan? Iya Romo, tapi Romo itu buat jantung Ayu mau copot. Ayo, ikut Romo.
Kamu tahu, Ayu? Kenapa Romo membawa kalian kemari? Ini kan rumah baru, Romo. Ya, betul. Rumah mewah ini beserta seluruh isinya sebagai hadiah perkawinan kalian. Jadi tolong penuhi permintaan Ramandamu ini. Romo akan pastikan tanggal perkawinan kalian. Jadi, karena itu Romo minta kami datang sini. Ya. Romo tunggu Romo. Salahkah Romo menghadiahi kalian rumah hebat begini? Tidak salah. Aku berterima kasih dengan apa yang Romo berikan kepada kami. Tapi aku dan Kang Maseto sudah sepakat untuk menunda pernikahan kami, Romo. Karena memang aku harus menunggu kepastian dari Kang Maseto. Karena rencananya Kang Maseto akan dipindahkan ke daerah lain. Iya, Paman. Saya juga. Jadi saya mohon pengertian Paman untuk... Aku sudah bicara langsung dengan Adipati Anom. Kamu tidak ada tugas keluar daerah dan kamu juga tidak terlalu sibuk dengan jabatanmu di Kadipaten. Dan gara-gara kamu, si Balijan cari Kadipaten itu dicat. Jadi kamu jangan coba-coba berbohong padaku untuk urusan pekerjaan dan jabatanmu. Tapi Paman... Tidak ada tapi-tapian. Kalau kalian tidak menuruti keinginan Romo, hubungan kalian putus. Romo, kenapa Romo bicara seperti itu? Romo sudah sangat merindukan seorang cucu, Ayu. Kapan Romo bisa menimang cucu? Kalau kalian terus-menerus menunda perkawinan. Ingin nimang cucu itu cuma alasan, Seto. Jabatan, kekayaan, bahkan rumah mewah, itu tidak akan ada artinya kalau sampai sudah waktunya. Setahun, 2 tahun, atau paling lama 5 tahun. Seto Pamungkas akan mati mengenaskan, mati mengerikan, menjadi tumbal atau wadal. Tapi Ki, apa Paman Aryo itu setega itu sama menantu dari anak sayangannya? Justru karena dia sangat mencintai anaknya, sampai dia korbankan menantunya. Seto, menantu hilang, bisa dicarikan gantinya. Tapi kalau anak yang hilang... Kalau memang Paman Aryo memuja seperti yang Ki Gatuk tuduhkan, apa ini bukan berarti? Maka dari itu, hindarilah pernikahan yang berisiko tinggi ini. Itu saranku padamu. Tapi Ki, aku tidak bisa Ki. Kalau aku tidak menikah dengan Ayu, aku sangat mencintainya Ki. Apakah aku harus mati sebagai wadal? Selama Raden Mas Aryo Bandono itu masih terikat perjanjian dengan Nyi Blorong, yang akan menjadi korban itu pasti akan tetap ada. Tapi aku tidak takut Ki dengan Nyi Blorong. Aku yakin pasti di luar sana ada kekuatan yang bisa melindungiku dari kejahatan Ratu Ular itu. Hanya Kanjeng Ratu Kidul yang akan membantu dan melindungimu dari kekejaman Nyi Blorong. Kanjeng Ratu Kidul Ki. Tapi jangan khawatir, aku masih menyimpan busur dan panah kuno pemberian dari Hyang Ontoboga. Ontoboga kan itu ramanya Nyi Blorong, Ki. Itu naga boga, bukan Ontoboga. Ayo sini. Tumbuh oleh tutup tapak musti. Pernyataan Ki Gatuk membuatku lebih semangat untuk memanggil Seto Pamungkas ke hadapanku. Saya panggil sekarang, Nyi Ratu. Tunggu. Aku mau lihat busur dan panah apa yang akan diberikan Sang Hyang Ontoboga pada Ki Gatuk. Inilah panahnya. Menurut Hyang Ontoboga, guna panah ini untuk menghajar bangsa naga atau bangsa ular yang bandel. Ramuan dan jampi-jampi dari jamur teletong lembu yang ada di ujung panah ini akan membuat siapapun yang terkena panah ini akan bermimpi buruk. Mimpi buruk dalam mimpinya itu, dia akan dikejar-kejar dosa, akan dikejar-kejar semua perbuatan buruknya. Lalu Ki, Hyang Ontoboga berharap setelah yang mimpi itu terbangun,
maka bertobatlah mereka. Berarti anak panah ini sangat tepat diarahkan ke Ratu Nyi Blorong itu, Ki. Mudah-mudahan dia akan sadar dari perbuatan. Dan aku sangat berharap, Ki, segera bertemu dengan Nyi Blorong. Kamu akan bertemu Seto Pamungkas. Kamu akan bertemu dengannya. Begitu ada kesempatan, akan kugerakkan hati dan pikiranmu untuk menemuinya. Tapi Seto Pamungkas tidak punya bekal apa-apa dari Nyi Ratu. Dia mempunyai keberanian, mempunyai tekad, dan dia mempunyai busur dan panah pemberian Hyang Ontoboga. Tapi bagaimanapun juga, amati dia, karena kamu harus ikut bertanggung jawab atas keselamatannya. Ngesto akan daunnya. Aku pulang. Istriku, anak-anakku, ayo coba. Kamu lihat, aku pulang ini bawakan oleh-oleh untuk kalian semua. Aku bawakan emas. Kalian lihat, aku bawakan harta yang banyak untuk kalian. Ada apa ini? Kenapa kalian tidak menyambutku? Hah? Ada apa? Kenapa Biung menangis? Kenapa kalian tidak menyambut Bapak pulang? Kenapa kalian jadi sedih seperti ini? Ada apa? Kenapa Biung menangis? Bilang Biung, katakan pada Bapak yang sebenarnya. Ada apa? Hah? Cepat kamu katakan padaku. Apa yang terjadi? Hah? Apa kamu tidak senang aku pergi selama 5 hari? Apa kamu tidak menyadari ada yang kurang, Kang? Iya benar. Adi, di mana Adi? Adi kemana? Kenapa tidak ada? Katakan padaku ada apa? Itulah, Kang. Itulah yang harus kamu ketahui. Iya, tapi di mana bayiku? Di mana Adi? Ini terjadi 5 hari yang lalu, Kang. Adi? Adi? Tidak. Adi? Tidak. Adi! Ada apa, Arti? Lihat anakku. Lihat anakku. Siapa yang tega melakukan ini kepadaku? Kenapa anakku bisa seperti ini? Kejam kamu, Blorong. Kamu kejam. Jadi, ayam panggang yang aku makan itu, ternyata aku makan anakku sendiri. Aku memakan si bungsu. Aku memakan anakku yang tidak tahu apa-apa. Anakku yang tidak berdosa apa-apa. Kamu sungguh kejam, Blorong. Kamu kejam. Jadi karena kesusahan kamu. Ini semua karena kesusahan kamu, Kang. Kamu salah jalan, Kang. Kalau kamu tidak muja, tidak akan mungkin mati seperti ini. Aku melakukan ini semua karena aku dipecat. Biar aku tidak bisa mendapatkan kerjaan apapun. Itu yang membuat aku jadi buta. Apa artinya kekayaan ini semua? Kalau anak kita mati. Buat aku bunuh bayiku. Akan berteriak sama saja membuka aib sendiri. Kamis Kliwon nanti dia akan datang menemuiku. Saat itu, aku akan balaskan dendamku kepada dia. Aku akan membunuh Nyi Blorong. Bagaimana Ayu? Seto Pamungkas masih belum mau memastikan kesediaannya. Belum, Romo. Belum? Belum? Kalau belum terus jawabannya. Apa kamu gak curiga sama dia? Maksud Romo? Bukankah itu cuma alasan dia supaya bisa menjauh dari kamu? Tidak, Romo. Kalau begitu, sampaikan pada Seto Pamungkas. Kalau bulan ini belum juga ada keputusan, Romo akan mencarikan calon suami lain buat kamu. Romo? Kamu pasti ingat kan sama Raden Mas Cakraningrat. Dulu dia pernah datang
waktu ulang tahun kamu yang ke-17. Aku sama sekali tidak tertarik dengan Cakraningrat, Romo. Kalau begitu, cepat pastikan tanggal pernikahannya, supaya nama Raden Mas Cakraningrat tidak akan pernah hadir lagi dalam pembicaraan kita. Ada apa dengan Romo? Kenapa Romo begitu memaksakan kehendaknya padaku? Aku sudah siap, Nyi. Selamat datang, Nyi Blorong. Apa kabar Balijanku? Baik, Nyi. Bagaimana kabar keluarga kamu? Apa mereka senang menerima semua kekayaan yang aku berikan? Mereka semua sangat bahagia. Dan mereka semua memberikan salam dan sembah kepada Nyi Ratu. Kamu memang pemujaku yang sejati. Sekarang, hangatkan aku dengan gairah cintamu, sayang. Biarkan panah ini menjadi petunjuk jalanku untuk menemukan siapa pemanah. Sekarang cari tahu, jampi-jampi apa yang menyebabkan panah ini bisa menembus kulitku. Kenapa aku ngetuk sekali? Aku akan kembali ke Selo Kencana. Dan kamu sekarang juga cari tahu tentang panah ini. Sembiko Daun, Nyi Ratu. Balijan, maafkan aku Balijan. Gara-gara aku, kamu dipecat dari pekerjaan. Gara-gara aku, kamu juga jadi salah jalan. Kamu jangan khawatir Balijan. Aku akan menuntut atas semua ini. Aku punya panah boga Sakilan ini. Aku berharap aku bisa menghentikan kesewenang-wenangan Nyi Blorong terhadap keluargamu. Aku berjanji Balijan. Panah boga Sakilan. Itu panah Sang Hyang Ontoboga. Menurut ramaku, panah itu tidak bisa membunuh.
hanya membuat para naga dan ular tertidur. Lalu ia mimpi buruk tentang semua yang telah ia lakukan. Dan setelah ia sadar, ia tidak akan melakukannya lagi. Lalu apa yang Nyi Ratu rasakan setelah terkena panah itu? Iya, aku mimpi buruk. Aku merasakan dinding-dinding Selo Kencono ini berteriak. Dan para penyembahku yang aku bekukan meminta aku untuk membebaskan mereka. Bebaskan aku! Bebaskan kami! Bebaskan kami! Jangan Selo Kenconomu! Bebaskan kami! Tapi tidak. Aku tidak akan membebaskan mereka. Mereka kalah janji. Mereka sendiri yang datang padaku. Lalu sekarang, aku tidak akan membebaskan mereka. Salahkah aku, Nusasari? Aku sudah memberikan semuanya. Mereka datang padaku, minta belas kasihanku. Dan sekarang apa? Mereka malah hidup foya-foya dengan perempuan lain. Bukan hidup bersamaku. Aku telah memberi dan mereka sudah menerima. Jadi jangan salahkan aku. Jika sekarang aku minta balasan pengabdian dari mereka. Lalu bagaimana dengan Seto Pamungkas, Nyi Ratu? Seto Pamungkas kelilip bagi mataku. Dan dia batu sandungan untuk langkahku. Laki-laki yang aku pikir menjadi pendamping hidupku itu harus segera aku musnahkan. Jadi atau tidak, dia menjadi menantu Aryo Bandono. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Bawa Seto Pamungkas ke sini. Akan kujadikan dia tiang utama penyangga balai ini. Baik, Nyi Ratu. Segera dilaksanakan. Keadilan apa? Hah? Lihat Raden, Bapak ada semua kekayaan ini. Kalau satu persatu anakku mati, suamiku juga mati seperti ini. Lihat Raden, lihat ini. Nyi Blorong telah mengambil paksa anak saya. Nyi Blorong telah mengambil paksa anak tercinta saya. Kamu jahat, Blorong. Kamu jahat. Lepaskan ular ini dari tubuhku. Tolong, Pak. Ini gara-gara kamu, Mas. Kamu yang mempunyai Blorong. Kamu sudah bilang lebih baik kita hidup biasa saja daripada seperti ini. Maafkan Bapak. Ibu, 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 tidak. Aku harus menghentikan pemujaan yang salah ini. Semoga bukan hanya panah Ontoboga yang bersamaku, tapi juga ada kekuatan putih yang mau bersamaku. Tapak Musti. Iya, Nyi Ratu. Kaca Benggala tidak bisa menembus Selo Kencono. Tapi aku tahu persis, Selo Kencono pasti marah besar. Karena Seto Pamungkaslah yang telah berhasil menyelamatkan 2 anak Balijan yang hampir kena sasaran Blorong itu. Iya, Nyi Ratu. Kukira kini saatnya untuk menjemput Seto Pamungkas, agar ku bisa berikan dia pegangan yang lebih kuat dari sekedar busur panah yang ia handalkan. Coba kulihat, apa dia ada di rumahnya? Lihat Tapak Musti, itu Ayu. Iya, Nyi Ratu. Kang Mas! Kang Mas Seto! Kang Mas! Kang Mas Seto! Kang Mas Seto, buka pintunya, Kang Mas! Siapa kamu? Kelihatannya kita sama-sama mencari Seto. Dia tidak ada. Bagaimana kalau kita cari bersama? Siapa kamu? Siapa kalian?
tidak ada bedanya dengan ular-ular yang ada di belakangmu itu. Tangkap dia. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan dia! Siapa yang harus aku lepaskan? Hah? Ayu yang harus kamu lepaskan. Dia nggak ada hubungannya sama Blorong ratumu yang kupanah itu. Kalau begitu kamu harus menyerahkan panah milikmu. Dan kamu harus ikut aku ke Selo Kencono. Itu juga kalau kamu mau kekasihmu ini, aku bebaskan. Jangan, Kakang, jangan! Jangan! Sekalipun Kakang menyerah, dia tidak akan melepaskan aku. Diam kamu! Ini bisa Sari! Kamu boleh bawa Seto Pamungkas, tapi jangan bawa anak. Aku mau dua-duanya. Loh, kok bisa begitu? Ayu akan menjadi tunggal, mengganti istrimu. Sedangkan Seto, dia memiliki urusan pribadi dengan ratuku. Aku sudah menikahkan Ayu dengan Seto Pamungkas. Dia sekarang menantuku. Paman jangan asal bicara. Aku tidak pernah menikah dengan Ayu. Ini buktinya. Ayu, bagaimana ini bisa terjadi? Itulah kenapa aku kesini mencari Kakang. Karena Romo memaksaku dan menggantikan Kakang dengan bunga kembar mayang. Bunga kembar mayang bagaimana? Kata Romo itu sah, Kang. Itu tidak sah. Cukup! Aku tidak mau mendengar debat kalian. Kalau memang kamu tidak mau ikut, maka Ayu saja yang akan aku bawa. Ayo bawa dia. Lepaskan! Lepaskan Kakang! Mengambil buruan. Urusan kita belum selesai. Kalian kenapa? Kalah dengan orang itu? Ya sudah, kita pergi dari sini. Lepaskan! 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 Lepaskan dia. Kamu berada di Segoro Kidul, Seto Pamungkas. Jadi, saya berada di hadapan Kanjeng Ratu Kidul. Kamu tahu, kenapa Tapak Musti membawamu kemari, sementara Ayu calon istrimu dibawa ke Selo Kencono? Saya tidak mengerti, Ratu. Tapi saya mohon izinkan saya untuk pergi ke Selo Kencono. Karena saya mau membebaskan Ayu dari tangan Ratu Blorong. Kamu tidak akan mampu melawan Blorong. Tapi saya punya panah dan busur sakti ini, Nyi Ratu. Itu hanya untuk membuat tidur. Terus apa yang harus saya lakukan? Untuk membebaskan Ayu dari kewajiban tumbang. Bawa kembang kantilku. Kembang kantil. Remas dan tebarkanlah keranjang, maka dia akan kelojotan. Lalu dia akan kembali seperti wujud aslinya. Setelah itu, buatlah ia berjanji kalau ia tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Tapi kenapa harus diranjang? Aku tahu sekali wataknya seperti apa. Kedatanganmu akan disambut dengan baik.
dia akan pikat kamu dengan rayuan dan keping-keping emasnya itu. Berpura-puralah untuk mau, lalu tebarkanlah kembang itu keranjang. Maka akan terjadilah seperti apa yang kukatakan tadi. Terus bagaimana dengan panah sakti yang Ontoboga ini? Hanya kembang yang sudah kujopaja pula yang akan membuat Blorong menyerah. Sekarang pergilah, sebelum terjadi apa-apa dengan Ayu. Terima kasih, Nyi Ratu. Tapak Musti, antar dia dengan kecepatan suara, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sindiko Daun. Bawa ke sini. Lepaskan. Lepaskan. Buka. Sebentar lagi, Aryo Bandono Romomu akan menggantikan salah satu penjaga gerbang di sini. Dan kamu ingin jadi apa? Keset kaki atau... Kabar baik, Nyi Ratu. Seto Pamungkas menyerah. Dia mohon diri untuk menghadap. Oh, rupanya hanya begitu saja. Ayo, ini pertemuanmu yang terakhir dengan Seto. Bawa dia. Selamat datang Raden Seto Pamungkas. Selamat datang di Sutinggil Selo Kenconoku. Sembah saya, Katur Nyi Ratu. Ayo, Raden pasti ingin ketemu sejenak. Sebelum kita bicara lebih jauh, atau sebelum Ayu Ambersari menjadi budak di tempat ini. Lepaskan! Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kalian yang terakhir yang paling indah. Bagaimana tidak? Kamu akan menjadi budak di tempat ini. Dan kamu sayang, kamu akan menjadi pangeran di sini. Ayo Seto Pamungkas, mendekatlah padaku, peluk aku sebagai ratu, dan akan aku peluk kamu sebagai raden. Ayo sayang, mendekatlah padaku, peluk aku sekarang. Tinggal ini akan penuh. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Romo! Ayo, jangan Nyong. Jangan. Romo! Ayo, jangan. Romo! Jangan. Iya. Ya, semuanya sudah terjadi. Kita bisa apa? Yang terpenting sekarang, tinggalkan semuanya. Kembalikan semuanya pada Blorong. Lebih baik kita hidup sederhana, tapi surga akhirnya. Daripada kita hidup bermewah-mewah, tapi akhirnya bencana. Baik, Romo.